Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumil hikam amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Ta'alimul Muta'alim kita dengan terlebih dahulu membaca umul kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab apa yang kita kaji dan kita pelajari membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadati. Faslun pasal fil istifadati yang menerangkan tentang mendapatkan atau memperoleh ilmu atau memperoleh faidah, memperoleh manfaat. Jadi ini pasal yang menerangkan tentang bagaimana sih kita bisa mendapatkan ilmu atau tata cara untuk mendapatkan ilmu atau belajar. Wayam bagi ayyakuna talibul ilmi. Wayam bagi dan seyogyanya ayyakuna hendaknya ada itu siapa talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, mustafidan selalu dalam kondisi mencari ilmu, mencari faidah fi kulli waktin di dalam setiap waktu. Di dalam segala hal, segala suasana, segala waktu, seorang pelajar hendaknya siap untuk mendapatkan ilmu atau siap untuk memperoleh ilmu. Ya. Hatta sehingga dengan kesiapan tersebut yahsulalahu hasil baginya apa al-fadlu keutamaan. Maksudnya keutamaan dari memperoleh ilmu, keutamaan dari memiliki ilmu. Wa thariqul istifadati dan cara atau teknik untuk mendapatkan ilmu salah satunya adalah ayyakuna hendaknya ada ma'ahu bersama seorang talibul ilmi tadi, seorang penuntut ilmu itu fi kulli waqtin di dalam setiap waktu, dalam setiap waktunya seorang penuntut ilmu itu mihbaratun, ada bersamanya adalah mihbarah itu tempat tinta. Ya, jadi kalau zaman dulu orang mau menulis itu dia harus punya pena, biasa terbuat dari bulu ayam atau bulu angsa. Kemudian dia menutulkan pena tersebut ke wadah tinta, ke tempat tinta, sehingga ujungnya berlumuran tinta, sehingga dengan demikian dia bisa menuliskan apa yang dia perlu tulis. Nah, dalam konteks sekarang tentu seorang siswa atau seorang pelajar penuntut ilmu tidak harus memiliki mihbarah karena sekarang sudah tidak ada. Tapi dia harus memiliki atau harus ada bersamanya alat lain yang dia bisa gunakan untuk menulis. Misalnya pena atau pensil atau mungkin HP sekarang yang ada aplikasi menulis. Alat-alat itu harus ada selalu bersama seorang penuntut ilmu. Supaya apa? Supaya ini hatta sehingga yaktuba ia bisa menulis ma yasmau apa yang ia dengar minal fawaidil ilmiyati dari faidah-faidah ilmiyati yang bersifat ilmiah atau dari keterangan-keterangan atau dari informasi-informasi yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang dia pelajari. Jadi kalau ada bersama seorang thalib itu pena atau pensil atau aplikasi untuk menulis, maka setiap saat ketika ada informasi yang bermanfaat atau informasi yang terkait dengan bidang ilmu yang dia tekuni, dia langsung bisa tuliskan apa yang perlu dia tulis. Ini mengingat bahwa pikiran kita itu mungkin bisa lemah atau bisa terbatas, sehingga kalau kita ingat sekarang mungkin 1, 2, 3 hari, 1, 2 bulan kita bisa lupa. Karena itu menulis itu atau mencatat itu menjadi hal yang sangat penting. Qila dikatakan, ada sebuah pepatah ini mengatakan man hafidho farra, barang siapa yang menghafal
farra, maka hafalan itu bisa hilang. Ya bisa lupa. Barang siapa yang menghafal, dia bisa lupa. Ya, apa yang dia ingat itu bisa lenyap atau bisa hilang. Wa man kataba syai'an, barang siapa yang menuliskan sesuatu, qarra, maka apa yang dia tulis itu akan tetap, ya, akan menetap, tidak akan hilang. Jadi barang siapa yang hanya menghafal, tidak menulis, maka hafalan itu bisa hilang. Tetapi barang siapa yang menulis, maka apa yang ditulis akan tetap. Nah, sifatnya akan lebih abadi, lebih langgeng daripada ingatan. Tentu tulisan itu bisa hilang, bisa pudar, tetapi dibandingkan dengan ingatan, maka kekuatan tulisan itu lebih kuat, lebih lama, lebih langgeng dan abadi daripada ingatan yang bisa lupa. Wakila, dan dikatakan, al-ilmu, ilmu itu adalah ma yu'khadu min afwahir rijal. Ilmu itu adalah apa yang diambil dari perkataan-perkataan manusia. Ya, apa yang diambil, apa yang didapat dari ucapan-ucapan manusia, itulah ilmu. Li'annahum, karena sesungguhnya para manusia itu, ar-rijal, itu yahfaduna ahsana ma yasmaun. Mereka itu menghafal hal-hal terbaik dari apa yang mereka dengar. Jadi mereka menghafalkan apa yang mereka dengar dengan baik. Jadi orang-orang itu biasanya menghafal apa yang mereka dengar dengan baik. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan ahsana ma yahfaduna, hal-hal apa yang mereka dapat hafalkan dengan baik. Jadi orang-orang itu biasanya menghafal dari apa yang mereka dengar dengan baik, dan mereka mengatakan apa yang mereka hafal dengan baik. Begitu. Makanya ilmu itu ya apa yang dapat kita ambil dari ucapan atau dari perkataan seseorang, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung maksudnya kita berada di dalam satu kelas, dalam seminar, dalam diskusi bersama orang tersebut. Secara tidak langsung maksudnya ya mungkin kita melalui tontonan video atau tontonan YouTube atau tontonan apapun yang orang bisa menyampaikan satu secara tidak langsung kepada audiens atau kepada mustami'. Wasami'tu, dan aku mendengar asy-syekh al-adib, seorang pakar. Syekh itu pakar, profesor, al-adibah, yang ahli dalam bidang etika, yang bernama al-Ustadz Zainal Islam, Ustadz Zainal Islam al-Ma'ruf, yang terkenal bil adibi, dengan atau sebagai seorang yang ahli etika, al-Mukhtar, yang beliau adalah orang yang terpilih. Yaqulu, beliau mengatakan, beliau mengucapkan, qala Hilal bin Yasar. Jadi beliau ini bercerita ini. Qala, berkata siapa Hilal bin Yasar, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku melihat, kata Hilal bin Yasar, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata atau bersabda, di ashabi, kepada para sahabatnya, syai'an, sesuatu, minal ilmi, dari ilmu, yang terkait dengan ilmu, wal hikmati, dan terkait dengan hikmah. Jadi suatu hari Hilal bin Yasar melihat Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabatnya sesuatu atau topik yang terkait dengan ilmu atau hikmah. Fakultu, maka aku mengatakan, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'idli, ulangilah untukku, makulta, apa yang engkau katakan, lahum, kepada mereka atau kepada para sahabat. Jadi Hilal mengatakan kepada Rasulullah, karena mungkin tadi Hilal tidak begitu mendengar apa yang diucapkan Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, ulangi lagi apa yang tadi kamu, yang panjenengan sampaikan kepada para sahabat itu. Faqala li, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, hal ma'aka mihbaratun, apakah ada bersamamu itu mihbarah atau tempat tinta? Maksudnya kamu bawa ini enggak alat tulis gitu. Fakultu, maka aku mengatakan, kata Hilal, ma ma'i mihbarat, ma ma'i mihbaratun, tidak ada bersamaku mihbarah. Maksudnya aku enggak bawa alat tulis ya Rasul gitu. Faqalan Nabi, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Hilal, wahai Hilal,
La tufarikal mihbarata. Jangan engkau berpisah dengan mihbarah. Jangan engkau sampai lepas dengan mihbarah. Maksudnya hendaknya kamu ada selalu bersamamu itu mihbarah, tempat tinta atau alat tulis, sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk menulis. Fa innal khaira fiha. Karena sesungguhnya al khaira, kebaikan itu fiha, ada bersama atau ada di dalam mihbarah. Di dalam mihbarah itu ada kebaikan-kebaikan. Wa fi ahliha, dan juga kebaikan itu ada bersama orang-orang yang punya mihbarah atau punya alat tulis ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maksudnya Rasulullah ingin mengatakan kepada Hilal, Hilal itu kamu harusnya ya selalu siap itu mihbarah, karena di dalam mihbarah itu ada kebaikan, dan kebaikan itu ada pada orang yang memiliki mihbarah. Dalam konteks sekarang ya, kebaikan itu ada bersama orang-orang yang selalu siap sedia dengan pulpen atau pensil atau alat-alat tulis apapun, aplikasi tulisan yang ada di HP. Dan kebaikan itu ada bersama orang-orang yang memiliki alat-alat tulis tersebut. Tentu kalau alat-alat itu digunakan untuk kebaikan-kebaikan atau untuk memperoleh ilmu atau menuntut ilmu. Karena konteksnya Hilal adalah beliau sedang belajar, ingin mempelajari sesuatu dari Rasulullah SAW. Wa sadrus syahid Husamuddin ibnahu Syamsuddin ayyuhfidha kulla yaumin yasiran minal ilmi wal hikmati. Wa wasa, dan mewasiatkan siapa? As-sadrus syahid Husamuddin, seorang ulama bernama Sadrus Syahid Husamuddin, berwasiat ibnahu, mewasiatkan kepada putra beliau yang bernama Syamsuddin. Apa yang beliau wasiatkan? Ayyuhfidha, untuk menjaga atau untuk menghafalkan, kulla yaumin, setiap hari, yasiron, hal-hal yang mudah, yang sedikit, minal ilmi, dari ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Jadi Sadrus Syahid Husamuddin ini menasihatkan kepada putranya yang bernama Syamsuddin untuk setiap hari itu menghafal hal-hal yang ringan, hal-hal yang mudah, yang terkait dengan ilmu dan hikmah. Kenapa demikian? Kenapa yang disuruh ingat adalah hal yang kecil-kecil, yang mudah-mudah? Fa innahu, karena yang demikian itu yasirun, gampang. Menghafalkan sedikit-sedikit yang gampang-gampang itu merupakan hal yang mudah. Wa qaribin, dan dalam waktu dekat, yakunu, menjadi apa yang dia hafalkan itu katsiran, menjadi banyak. Jadi hafalkan sedikit-sedikit tapi setiap hari. Nanti dalam waktu dekat apa yang dihafalkan akan menjadi banyak. Bukan menghafalkan yang banyak langsung banyak, karena itu berat, tapi sedikit-sedikit tapi setiap hari. Sehingga dalam waktu dekat, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, apa yang dihafalkan akan menjadi banyak. Washtara, dan membeli siapa? Isam ibnu Yusuf, seorang ulama juga, seorang penuntut ilmu waktu itu, bernama Isam bin Yusuf, qalaman, sebuah pena. Jadi Isam bin Yusuf membeli sebuah pena atau sebuah alat tulis, bidinarin, dengan harga 1 dinar. Liyaktuba, supaya dia bisa menulis ma yasma'u, apa yang dia dengar, filhali, pada suatu ketika. Jadi suatu ketika dia mendapatkan ilmu atau memperoleh ilmu atau memperoleh hikmah, dia bisa langsung tulis karena dia selalu siap sedia apa itu pena. Fal umru qasirun, maka sesungguhnya umur itu pendek, wal ilmu katsirun, dan ilmu itu banyak. Karena ilmu itu pendek dan ilmu itu banyak, maka ilmu itu setiap kali kita ketemu harus kita catat, kita tulis. Ya, supaya nanti meskipun mungkin kita itu sudah tua atau bahkan kita itu meninggal, apa yang kita tulis itu masih bisa bermanfaat baik buat diri kita, anak-anak kita, maupun bagi orang yang lain. Saya kira itu untuk hari ini apa yang kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.